terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasi tentang memberikan manfaat karyawan atau tunjangan karyawan yang akan dipresentasikan oleh Bang Siva. Waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kumala. Selamat pagi teman-teman. Pagi Mas. Sehat semua ya? Pagi Kak. Alhamdulillah. Ya harus sehat biar meningkatkan imun. Ya enggak Bu? Ya. Sebelum saya mengulas tentang tunjangan karyawan, ini adalah latar belakang. Sebenarnya sumber daya manusia itu adalah aset perusahaan atau aset organisasi, sebuah organisasi. Di situ kita bisa melihat tujuan organisasi mau tercapai atau tidaknya itu adalah peran dari sumber daya manusia. Nah, tapi tidak hanya itu, ketika sumber daya manusia ini kalau kita rawat dengan baik, dia juga pasti memberikan manfaat untuk organisasi. Yang paling mudah kita menafsirkan adalah sumber daya SDM dalam suatu perusahaan. Bagaimana cara kita untuk memberikan mereka sebuah reward, di mana reward itu sendiri menjadi membuat mereka terikat sama kita. Nah, pentingnya untuk mengelola tunjangan atau reward ini, kita perlu dikelola dengan baik oleh manajemen. Nah, sebuah organisasi tentunya untuk menjamin karyawan tidak turnover tinggi. Nah, salah satunya adalah dengan tunjangan karyawan ini. Oke. Nah, kesuksesan sebuah organisasi tadi sudah saya sampaikan adalah faktor yang paling berpengaruh adalah SDM, di mana SDM sendiri memegang peranan yang sangat penting karena merupakan komponen utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas organisasi. Bayangkan kalau kita melihat sudah banyak misalkan film-film yang kita lihat dengan mesin pun mungkin berjalan secara teratur, tapi mesin juga dibuat oleh manusia itu sendiri kan begitu. Nah, ini adalah aset yang paling berharga untuk sebuah perusahaan. Nah, sebagai timbal baliknya, karyawan perlu diberikan kompensasi atau reward pekerjaan yang dapat menstimulus kinerja baik berupa tunjangan, bonus, ataupun asuransi yang dapat memberikan manfaat bagi karyawan. Artinya ada timbal balik, ada feedback. Ketika perusahaan ini ingin mencapai tujuan organisasinya atau mencapai visinya, tentunya di situ SDM berperan penting. Nah, setelah tercapai tujuan itu, perusahaan, ya baiknya perusahaan juga harus mengerti bagaimana cara untuk mempererat atau mengikat karyawan agar tidak turnover atau meninggalkan perusahaan itu sendiri. Next, Mas Dedi. Kak Dedinya mati lampu Kak, jadinya keluar ini diganti sama Kak Siva. Kak Ian. Oke, next. Ian. Oke, next. Manfaat yang diwajibkan oleh hukum.
asuransi yang memberikan tunjangan pada saat karyawan tidak bekerja. Contohnya adalah jam sostek, yaitu memberikan tunjangan pensiunan. Asuransi pengangguran membantu pekerja yang di PHK. Kemudian asuransi kompensasi pekerja memberikan tunjangan dan layanan kepada pekerja yang mengalami cedera pada saat bekerja. Cuti tidak dibayar untuk kebutuhan keluarga dan medis tertentu. Semua bentuk asuransi yang memberikan manfaat kepada karyawan tentunya sesuai pada kebutuhan dan detail hukum yang berlaku. Nah, tunjangan-tunjangan yang diwajibkan ini sebenarnya melekat ya, artinya melekat bahwa perusahaan besar harus melaksanakan kompensasi semacam ini kepada karyawan-karyawannya. Oke, next Mas. Keamanan next. Oke, lanjut. Oke. Keamanan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara guna menjamin warga negaranya. Oke. Diselenggarakan negara guna menjamin warga negaranya, khususnya pekerja, untuk menetapkan asuransi hari tua dan asuransi pengangguran. Undang-undang jaminan ini dikeluarkan oleh Federal tahun 1993. Nah, kalau dalam buku itu ada amandemen undang-undang tersebut ditambahkan sesuai dengan asuransi penyintas tahun 1939, kemudian asuransi kecacatan, asuransi rumah sakit, asuransi kesehatan tambahan. Nah, ini dimasuk yang kita ambil dari undang-undang negara federal ya. Oke, next. Asuransi pengangguran. Nah, Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935 menetapkan program asuransi pengangguran yang mempunyai tujuan meminimalkan kesulitan pengangguran, memberikan pembayaran untuk mengimbangi pendapatan yang hilang, kemudian membantu pekerja yang menganggur mendapatkan pekerjaan baru, memberikan investasi jangka pendek pada pekerja sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Kalau di Indonesia saya rasa sih nggak pernah ya, nggak ada ya kayaknya asuransi pengangguran ini, kecuali Bang. Syarat bekerja untuk menerima tunjangan. Yang pertama yaitu memenuhi persyaratan tingkat gaji minimum. Kemudian yang kedua tersedia untuk bekerja, kemudian aktif mencari pekerjaan, kemudian tidak diberhentikan karena suatu alasan, seperti kesalahan yang disengaja, tidak berhenti secara sukarela dan tidak keluar dari pekerjaan karena perselisihan perburuhan, seperti anggota serikat yang mogok. Nah, syarat pekerja yang menerima tunjangan ini minimal tunjangan yang diberikan tingkat gaji minimum, seperti contohnya adalah tunjangan gaji 13 ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian tetap diberikan tunjangan itu dengan harapan adalah karyawan tetap bekerja. Nah, dengan syarat ini, pekerja tentunya juga harus memberikan manfaat bagi perusahaannya. Oke, next. Kompensasi pekerja. Kompensasi yang membantu pekerja dalam biaya pengobatan akibat kecelakaan dan penyakit pekerjaan. Nah, hukum ini beroperasi berdasarkan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan. Artinya pekerja kehilangan perlindungan ini jika secara sengaja berkontribusi pada tempat kerja yang berbahaya. Karyawan tidak memenuhi syarat jika cederanya diakibatkan sendiri atau jika diakibatkan oleh mabuk atau sengaja mengabaikan aturan keselamatan. Sebenarnya kompensasi pekerja yang seperti ini diakibatkan oleh kecelakaan pada saat bekerja ya, atau penyakit tertentu dapat diklaim dari perusahaan. Nah, kalau kecelakaan ini
di luar dari jam kerja atau di luar pekerjaannya, itu menjadi tanggungan pekerja sendiri. Apalagi kalau diakibatkan dari kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dikompensasi oleh perusahaan. Oke, next selanjutnya saya akan berikan kepada Bu Melian Elsa Putri untuk menjelaskan lebih lanjut tentang tunjangan karyawan. Mel. Terima kasih. Ya kasih Pak, terima kasih untuk waktunya. Izin buku malah cuti medis. Cuti medis yang tidak dibayar oleh perusahaan dalam keperluan karyawan terkait masalah medis, perawatan kesehatan karyawan maupun keluarga karyawannya. Manfaat perawatan kesehatan itu diatur di dalam undang-undang. Tidak mewajibkan perusahaan menawarkan manfaat asuransi kesehatannya, tetapi mewajibkan perusahaan menengah dan besar untuk memilih antara menawarkan asuransi kesehatan yang memenuhi standarnya atau membayar denda. Ini juga mencakup persyaratan untuk memberikan informasi kepada karyawannya. Next, Kak. Tunjangan. Ini pada ngeheng. Mel. Oh, saya aja Bang yang lanjutin ya. Melian Oke, lanjut disconnect kayaknya. Oke, tunjangan opsional. Di sini ada cuti berbayar, asuransi grup, dan rencana pensiun. Yang pertama, cuti liburan. Cuti sakit dan situasi lain yang mungkin memerlukan waktu istirahat atau waktu libur. Yang kedua ada asuransi grup, jenis asuransi paling umum, asuransi kesehatan, jiwa, dan kecacatan. Rencana pensiun, jumlah imbalan dihitung berdasarkan masa kerja, usia, dan tingkat penghasilan karyawan. Misalnya, rata-rata 5 tahun penghasilan tertinggi karyawan. Next, Bang Yan. Mohon maaf Ibu, jaringannya Bang. unstabil. Kak, untuk manfaat rumah tangga keluarga, cuti keluarga, tunjangan perawatan anak, tabungan Tunjangan kuliah, perawatan anak dan tabungan kuliah dan perawatan orang tua. Cek, ada suara nggak sih? Ada. Melian apa Dedi? Melian udah balik, Det. Oh ya, lanjut Melian. Mohon maaf Bu, jaringannya unstabil, jadi tadi keluar Sama dari Zoom-nya. tadi disconnect terus. Lanjut Mbak Mel. Untuk manfaat rumah tangga, rumah keluarga, cuti keluarga, tunjangan perawatan anak, tabungan kuliah, dan perawatan orang tua. Dan yang terakhir itu ada manfaat lainnya. Sesuai pengembangan dari masing-masing perusahaan berdasarkan peluang dan kemungkinan pemberian manfaat. Akan dilanjutkan oleh saudara Dedi. Kak Dedi, boleh Kak Dedi? Oh, boleh. Memilih tunjangan karyawan atau manfaat karyawan. Nah, ini ada pertimbangan organisasi dalam milih manfaat atau tunjangan karyawan. Yang pertama adanya tunjangan organisasi, harapan dan nilai, dan biaya manfaat. Tujuan organisasi ini dibagi dua, yaitu efektif dan efisien. Kalau biaya manfaat dibagi menjadi dua juga, yang pertama jenis manfaat dan biaya rata-rata. Next, Bang Yan. Pertimbangan manfaat karyawan yang tepat. Nah,
Keputusan tentang manfaat mana yang akan dimasukkan harus mempertimbangkan tujuan organisasi, anggarannya, dan harapan karyawan organisasi saat ini dan yang ingin direkrut di masa depan. Persyaratan hukum untuk manfaat karyawan atau tunjangan karyawan. Yang pertama adalah perlakuan pajak atas manfaat IRS, yang kedua adanya hukum anti diskriminasi, dan ketiga persyaratan akuntansi. Di dalam terima kasih. Selesai presentasi dari kami. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Maaf Ibu, sebelumnya ini jaringan ternyata bukan hanya saya yang nervous, jaringannya juga nervous juga nih Bu. Iya, dari tadi disconnect terus ya Bu. Jadi sebelum kami tutup, saya akan memberikan contoh. Ini berdasarkan pengalaman kerja yang saya miliki untuk tunjangan karyawan. Sebenarnya kalau saya ambil contoh di ASN ya Bu ya, kawan-kawan. Jadi kalau ASN itu ada tunjangan. Nah, ketika masuk dia sebenarnya kenapa banyak orang yang berbondong-bondong masuk ASN ya? Saya juga heran. Padahal kalau kalau kita produktif kemudian aktif, saya rasa apalagi yang idealis usaha lebih baik gitu loh, ketimbang berbondong-bondong atau berebut untuk menjadi ASN. Tapi semua adalah rasa syukur kita, itu sudah jalan kita. Nah, tunjangan di ASN itu begitu masuk, dia mendapatkan gaji pokok, kemudian ada tunjangan keluarga, kemudian diberikan lagi tunjangan BPJS untuk kesehatan, kemudian ada juga tunjangan untuk anak, yaitu di ASN itu ada dua anak ya, tunjangan. Kemudian ada lagi tunjangan belajar itu bagi anak-anak yang mendapatkan prestasi, itu diberikan lagi. Nah, kemudian ada tunjangan juga, tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan ya, untuk struktural dan fungsional itu berbeda-beda. Jadi untuk yang struktural 2 kali lipat dari tunjangan fungsional untuk di instansi OPD ya. Jadi kalau untuk di pelayanan, di tahun 2019 saya masuk ke pelayanan rumah sakit ya. Jadi di situ lebih lebih banyak lagi ketika diberlakukan oleh BLUD ya. Jadi ada Badan Layanan Umum Daerah itu memiliki SK atau pengaturan keuangan sendiri dalam instansi pemerintah ini. Nah, itu pengelolaan itu untuk tenaga kesehatan dipilah lagi, ada namanya jasa pelayanan. Nah, itu termasuk adalah tunjangan yang diberikan dari pemerintah. Nah, kemudian kemarin saya sudah bahas bahwa ada lagi tunjangan ini yang dikarenakan COVID ini, itu ada tambahan lagi tuh. Jadi tunjangan COVID untuk tenaga kesehatan, kemudian untuk manajerial itu berbeda juga. Jadi tambahan itu memang ini adalah opsi perlakuan dari tingkat manajerial pemerintah, baik dari presiden hingga bupati atau wali kota, itu memberikan kebijakan sedemikian rupa sehingga karyawan atau tenaga kesehatan yang berada di pelayanan garda terdepan, dia memberikan kontribusi yang lebih baik juga dalam melaksanakan atau dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 ini. Nah, ini sedikit deskripsi atau gambaran tentang bagaimana
tunjangan ini bisa berlaku bagi perusahaan-perusahaan lain ataupun instansi pemerintah. Nah, kenapa tunjangan ini diperlukan? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita perlu untuk memberikan manfaat kepada karyawan atau mengikat karyawan sebagai timbal balik dari tujuan organisasi ini. Karena kalau tujuan organisasi tidak sudah terpenuhi, namun dia tidak memberikan manfaat bagi karyawannya, jadi karyawan akan merasa diabaikan sebagai sebagai ikatan dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, kalau paling tidak dia diberikan tunjangan yang tetap tadi itu masuk atau diberitahukan untuk semua karyawan yang memberikan kontribusi tadi, paling tidak memberikan gambaran kepada karyawan untuk berkontribusi lebih baik, dan itu semua dilakukan perusahaan untuk terutama untuk ASN ya bisa memberikan pelayanan yang terbaik, apalagi di masa COVID-19 ini. Mungkin itu saja, Bu Kumala, penutup dari saya. Jika kawan-kawan ada tambahan, monggo ditambahkan. Untuk kawan-kawan yang lain, kami dari